Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun Lubis. Saya seorang mahasiswi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari, Padang Sidimpuan, dengan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan jurusan Pendidikan Agama Islam dengan NIM 2220-100-224. Saya memiliki sebuah tugas tentang bagaimana tingkah laku prososial berkembang pada peserta didik. Tingkah laku prososial adalah perilaku yang dimaksudkan untuk menguntungkan orang lain, seperti berbagi, membantu, dan menunjukkan empati. Perkembangan tingkah laku ini sangat penting dalam konteks pendidikan karena berkontribusi terhadap iklim kelas yang positif dan memperkuat hubungan antar siswa. Selanjutnya, di dalam video kali ini, saya menemukan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi prososial peserta didik, diantaranya faktor orang tua, faktor teman sebaya, faktor guru, dan faktor televisi. Misalnya, anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang mendukung dan empatik cenderung menunjukkan perilaku prososial yang lebih kuat. Nah, sebagai mahasiswa, kita sering dihadapkan pada berbagai tantangan dan peluang, dari tugas-tugas akademik hingga kegiatan organisasi, dari penelitian hingga kehidupan sosial. Semua ini berbentuk pengalaman kita di kampus. Namun, ada satu aspek yang sering kali kita lupakan, yaitu bagaimana kita bisa mengembangkan diri kita tidak hanya secara akademik tetapi juga secara sosial dan emosional. Salah satu cara untuk mengembangkan diri secara holistik adalah dengan mengembangkan tingkah laku prososial. Apa itu tingkah laku prososial? Nah, singkatnya ialah tindakan yang dilakukan untuk membantu orang lain yang bisa berupa hal-hal kecil seperti membantu teman yang kesulitan atau terlibat dalam kegiatan komunitas yang lebih besar. Mengapa ini penting? Karena selain membantu orang lain, tindakan ini juga memberikan dampak positif bagi diri kita sendiri. Dalam video kali ini, saya akan membahas lebih dalam tentang perkembangan tingkah laku prososial peserta didik. Bagaimana kita bisa mengembangkannya dan manfaat apa saja yang bisa kita peroleh. Sekian cerita singkat saya, marilah kita masuk kepada video kali ini. Happy watching, let's go. Di sini saya akan membahas tentang penjelasan teori dan konsep utama. Nah, yang pertama itu penjelasan tingkah laku prososial, yang dimana tingkah laku prososial merujuk pada tindakan yang dimaksudkan untuk menguntungkan orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Contohnya itu dari tingkah laku prososial termasuk membantu teman yang kesulitan, berbagi sesama teman kayak berbagi makanan, atau menunjukkan empati terhadap perasaan orang lain. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang teori perkembangan prososial peserta didik. Nah, ada 3 teori perkembangan prososial peserta didik. Yang pertama, teori perkembangan prososial teori belajar sosial atau Albert Bandura. Menurutnya, tingkah laku prososial dipelajari melalui observasi dan imitasi. Anak-anak belajar dengan meniru perilaku orang dewasa atau teman sebaya yang mereka anggap sebagai model.
Proses ini diperkuat melalui penguatan positif ketika perilaku prososial mereka diberi penghargaan atau pengakuan. Kemudian, teori yang kedua yaitu teori perkembangan moral atau Lawrence Kohlberg. Menurutnya, mengusulkan bahwa perkembangan moral anak-anak terjadi dalam beberapa tahap. Pada tahap awal, anak-anak tersebut melakukan tindakan prososial untuk menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan. Seiring pertumbuhan, mereka mulai memahami prinsip moral yang lebih kompleks dan bertindak prososial karena keyakinan internal mereka tentang apa yang benar dan adil. Selanjutnya yang terakhir, teori empati, yaitu teori yang ketiga, Martin Hoffman. Menurutnya, menekankan peran empati dalam perkembangan prososial. Menurutnya, kemampuan untuk merasakan dan memahami emosi orang lain adalah kunci untuk tindakan prososial. Empati berkembang melalui pengalaman emosional dan interaksi sosial yang konsisten. Baik, setelah membahas tentang teori perkembangan prososial peserta didik, selanjutnya kita masuk kepada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan prososial peserta didik. Di antara faktor-faktornya tersebut, yaitu yang pertama, faktor yang mempengaruhinya yaitu orang tua. Orang tua adalah teladan utama bagi anak-anak dalam mengembangkan tingkah laku prososial. Mereka mempengaruhi melalui tindakan dan nilai-nilai yang mereka tanamkan sejak dini. Contohnya, jika seorang orang tua sering membantu tetangga atau terlihat dalam kegiatan sosial seperti membagikan makanan kepada yang membutuhkan, anak-anak tersebut cenderung akan meniru perilaku yang dibuat oleh orang tuanya terhadap tetangganya tersebut. Selanjutnya yang kedua, guru, yang dimana guru tersebut memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk perilaku prososial melalui interaksi sehari-hari di kelas dan kegiatan pembelajaran yang dirancang untuk menumbuhkan nilai-nilai tersebut. Seperti contohnya guru yang memberikan penghargaan atau pujian kepada siswa yang membantu teman sekelasnya. Misalnya nih, akan mendorong siswa lain untuk berperilaku serupa. Jika seorang siswa melihat bahwa membantu teman yang kesulitan mendapatkan pengakuan positif dari gurunya tersebut, otomatis mereka akan lebih termotivasi untuk melakukan hal yang sama yang telah diperbuat oleh gurunya tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhinya teman sebaya, yang dimana interaksi dengan teman sebaya memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar dan meniru perilaku prososial melalui pengamatan dan pengalaman langsung. Seperti contoh, jika seorang siswa berada dalam kelompok teman yang sering berbagi dan saling membantu, otomatis dia akan lebih cenderung mengadopsi perilaku tersebut. Misalnya nih, seorang siswa yang melihat temannya membagi bekal makan siang dengan temannya yang lain, mungkin akan mulai melakukannya dengan hal yang sama. Selanjutnya, yang terakhir, televisi, yang dimana program televisi
dapat mempengaruhi nilai dan tingkah laku prososial melalui karakter dan cerita yang ditampilkan. Media ini dapat memperkuat atau membentuk pandangan anak tentang perilaku yang diharapkan. Contohnya, anak-anak yang menonton acara yang menekankan pentingnya berbagi dan membantu orang lain, seperti program kartun yang menampilkan karakter yang selalu membantu teman-temannya. Ini akan lebih mungkin meniru perilaku tersebut. Misalnya nih, seorang anak yang sering menonton acara tersebut mungkin akan mulai menawarkan bantuan kepada teman sekelasnya yang kesulitan dalam mengerjakan suatu tugas. Faktor yang mempengaruhi perkembangan prososial peserta didik. Nah, jadi tadi ada 4 faktor-faktornya yang dapat mempengaruhi perkembangan prososial peserta didik. Nah, selanjutnya strategi untuk mendorong tingkah laku prososial peserta didik. Yang pertama, mengajarkan keterampilan-keterampilan sosial dan strategi pemecahan masalah sosial. Yang kedua, menggunakan strategi pembelajaran kooperatif. Dalam artian, menggunakan tugas-tugas kelompok yang memerlukan kerjasama dan saling membantu, mendorong siswa untuk bekerja dalam tim dan menyelesaikan masalah bersama-sama. Mengadakan diskusi kelompok yang dimana dapat mendorong siswa untuk berbagi ide dan mendengarkan perspektif orang lain. Yang ketiga, memberikan label perilaku yang pantas. Dalam artian, guru dapat meningkatkan kesadaran siswa terhadap efektivitas keterampilan sosial dengan mengidentifikasi dan memberikan pujian atas perilaku yang Nah, selanjutnya yang keempat, meminta siswa untuk memikirkan dampak dari perilaku yang mereka miliki. Dalam artian, peserta didik sangat mungkin memiliki tingkah laku prososial ketika mereka diberi pengertian mengapa tingkah laku tertentu tidak dapat diterima. Artinya, peserta didik lebih mungkin untuk memperlihatkan tingkah laku interpersonal yang efektif yang menahan diri dari tingkah laku interpersonal yang tidak efektif ketika mereka belajar tentang konsekuensi dari tingkah laku mereka. Terus yang kelima, yaitu mengembangkan program mediasi teman sebaya. Nah, di sini siswa SD dan SMP sama-sama mengambil manfaat dari training mediasi, di mana mereka belajar bagaimana melakukan intervensi terhadap perselisihan interpersonal yang terjadi di dalam kelas secara efektif. Dan yang terakhir, memberikan penjelasan bahwa tingkah laku agresif yang merugikan baik fisik maupun psikologis orang lain tidak dibenarkan di sekolah. Nah, selanjutnya masuk kepada contoh-contoh kasus atau studi prososial peserta didik. Nah, di sini ada beberapa kasus. Saya mengambil ada 3 kasus. Kasus yang pertama, pengaruh teman sebaya terhadap perilaku prososial peserta didik. Deskripsi kasusnya, sebuah studi di sebuah SMP dilakukan untuk mengamati pengaruh teman sebaya terhadap perkembangan perilaku prososial. Siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil berdasarkan tingkat perilaku prososial yang mereka tunjukkan pada awal penelitian. Mereka kemudian dilibatkan dalam proyek kelompok selama 1 semester.
Hasil dari kasus tersebut, siswa yang ditempatkan dalam kelompok dengan teman sebaya yang prososial menunjukkan peningkatan signifikan dalam perilaku prososial mereka sendiri. Kelompok dengan dinamika positif dan dukungan sosial yang kuat lebih mungkin untuk mengembangkan dan mempertahankan perilaku prososial peserta didik tersebut. Nah, selanjutnya contoh kasus yang kedua, yang dimana kasusnya tersebut studi longitudinal tentang pengaruh lingkungan keluarga terhadap perilaku prososial peserta didik. Deskripsi kasus: penelitian longitudinal dilakukan untuk mengamati dampak lingkungan keluarga seperti pola asuh dan interaksi antara anggota keluarga terhadap perkembangan perilaku prososial pada anak-anak dari usia prasekolah hingga remaja. Hasilnya itu yang pertama, anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang memberikan perhatian dan dukungan emosional cenderung menunjukkan perilaku prososial yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya yang kedua, faktor-faktor seperti kehangatan keluarga, komunikasi yang terbuka, dan kesempatan untuk berbagi pengalaman bersama mempengaruhi perkembangan prososial anak-anak. Selanjutnya contoh kasus yang terakhir, yaitu kasus yang ketiga, yang dimana program keterlibatan komunitas di sekolah menengah. Deskripsi kasusnya, sekolah menengah IKJ melaksanakan program keterlibatan komunitas di mana siswa diajak untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti membersihkan lingkungan, membantu di panti asuhan, dan mengadakan bazar. Nah, program ini juga bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai prososial dan memperkuat rasa tanggung jawab sosial. Nah, hasil kasus yang tadi itu siswa menunjukkan peningkatan dalam perilaku prososial seperti kerelauan dan kepedulian terhadap orang lain. Nah, itulah beberapa contoh-contoh kasus atau studi prososial peserta didik yang relevan yang saya temukan. Saya tentang pentingnya perkembangan tingkah laku prososial pada peserta didik. Sebelum saya mengakhiri, saya ingin berbagi sebuah cerita singkat yang penuh inspirasi dari pelajaran berharga. Di sebuah sekolah menengah ada seorang siswa bernama Aisyah. Aisyah dikenal sebagai anak yang pendiam dan lebih suka menyendiri. Namun suatu hari sekolah mereka mengadakan program bersahabat dengan semua yang mendorong siswa untuk saling mendukung dan menunjukkan empati. Aisyah yang awalnya ragu memutuskan untuk mencoba. Dia mulai dengan tindakan kecil seperti menyapa teman-temannya dengan senyuman dan membantu mereka dengan tugas-tugas sederhana. Suatu hari dia melihat teman sekelasnya, Dina, kesulitan memahami pelajaran matematika. Aisyah menawarkan bantuan dan mereka mulai belajar bersama. Tindakan kecil Aisyah membawa perubahan besar. Dina yang awalnya sering tertinggal dalam pelajaran mulai menunjukkan peningkatan persahabatan mereka juga tumbuh kuat. Dan Dina merasa lebih terpercaya dari diri di kelas. Inspirasi dari tindakan Aisyah menyebar dan banyak siswa lain yang mulai menunjukkan sikap saling peduli dan membantu. Dari kisahnya Aisyah dan Dina, kita belajar bahwa perilaku prososial meskipun tampak sederhana dapat memiliki dampak yang besar. Tindakan kecil yang penuh dengan empati dan kebaikan tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung.
Aisyah di sini juga mengajarkan kita bahwa setiap individu memiliki kekuatan untuk membuat perubahan melalui tindakan yang baik dan peduli. Perkembangan tingkah laku prososial pada peserta didik adalah fondasi penting dalam pendidikan. Sebagai pendidik, orang tua, dan siswa, marilah kita terus mendorong dan mempraktikkan perilaku prososial dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekian cerita singkat dari Aisyah sebelum penutupan video pembelajaran saya. Dan selamat menyaksikan video pembelajaran telah saya buat. Mohon maaf bila ada salah kata, baik isi dan lainnya. Saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai